wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. May yudlilillahu fala hadiyalah wa yazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Awalam yanzuru, apakah tidak mereka melihat, memperhatikan, fi malakutis samawati wal ard, di dalam kerajaan langit dan bumi, wa ma khalaqallahu min syai'in, dan apa yang telah Allah ciptakan dari sesuatu, wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum, dan bahwa boleh jadi sudah dekat ajal mereka. Fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, maka manakah berita dari sesudah Al-Quran itu yang mereka percayai atau yang mereka imani. Wa may yudlilillah fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Wa yazaruhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka terombang-ambing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, awalam yanzuru, apakah mereka tidak memperhatikan? Maksudnya, apakah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami tidak memperhatikan kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi? Nah, ini Bu, masalah memperhatikan, itu sesuai dengan kaji kita kemarin Bu ya, bahwa itu kan jalurnya kepada akal, ya kan? Makanya di ayat kemarin disebutkan awalam yanzuru, yatafakkaru, ya, apakah mereka tidak memikirkan, ya kan ya? Di orang yang mau memikirkan adalah orang yang mau memperhatikan, ya Bu, apa-apa yang ada di sekitar lingkungan hidupnya. Nah, coba lihat kata Allah, fi malakutis samawati wal ard, di dalam kerajaan langit dan bumi, dalam kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi ini. Apakah tidak mereka perhatikan?
Bagaimana Allah meninggikan langit yang tanpa tiang. Coba cari lihat, Bu. Ada tak bangunan manusia yang tanpa tiang? Coba perhatikan. Nah, ada tak bangunan yang tanpa tiang? Kok Allah membangun langit sekadang itu tanpa tiang? Tidak. Bagi Allah mudah itu. Sebesar itu langit tanpa tiang. Dari situ dapat kita sebuah pelajaran berapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama-nama Allah itu penuh dengan kalimat Maha Maha Maha. Ya kan ya? Maha kuasa, maha gagah, maha perkasa. Kenapa? Karena memang apa yang Allah ciptakan tidak ada yang dapat menandingi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa yang sanggup mencipta itu cuma Allah. Coba ya. Coba yang dilihat di muka bumi ini, apa yang selain Allah sanggup menciptakan? Tidak ada. Ya kan ya? Maka kalimat la ilaha illallah itu harus kita ilmui. Ya tak? Dengan kita ilmui itulah maka tertanamnya iman dalam hati kita. Dengan apa kita memaknai la ilaha illallah? Dengan 6 hal, ya kan? Yang pertama, sudah sering kita kaji-kaji kan? La khaliqa illallah, kan gitu. Tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah. Coba kita lihat, Bu, masalah penciptaan ini, Bu. Siapa yang sanggup mencipta selain Allah? Air yang kita minum, setetes pun tidak ada yang sanggup menciptakan air selain Allah. Ya, jangankan segelas, Bu. Setetes pun tidak ada yang sanggup. Sekalipun dia bergelar profesor, doktor, insinyur, ya, sepanjang tali baru gelarnya. Nah, namun tidak akan pernah bisa menciptakan air walaupun setetes. Tidak? Nah, disitulah akan tumbuh pengagungan yang besar di hati kita ini. Apalah dayanya kita ini? Kalau kita hidup di muka bumi ini tidak disediakan oleh Allah fasilitas untuk kebutuhan hidup kita, apa yang kita bisa perbuat? Mau minum, air tidak ada. Bagaimana? Mati. Ya, Bu. Mau makan, nasi tidak ada. Ya kan ya? Padi tidak tumbuh. Jawa ya, Bu ya. Ya macam di TV itu. Nah, ya kan? Nah, model itu, Bu. Ya kan ya? Kalau Allah sudah menahan sesuatu yang Allah ciptakan, apa yang bisa diperbuat oleh manusia? Ya kan? Tidak ada yang sanggup. Tapi di banjir. Banjir ya. Karena ya itu fa'alun lima yurid. Dengannya Allah mengatakan begitu. Allah berbuat sekehendak hatinya. Apa yang dia ingin buat, siapa yang bisa cegah? Mau Allah tahan air, mau atau Allah banyakkan air. Ya kan? Tidak ada satupun yang sanggup untuk mencegah atau untuk membanyakkan. Tidak? Tuh. Terus makna yang kedua, la raziqa illallah. Ya, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Ya kan? Rezeki. Rezeki setiap awak kau, Bu, sudah ada batas dan takarannya. Seseorang tidak akan pernah mati sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Maka jadi orang tua jangan takut punya anak tidak punya rezeki. Ya, Bu ya. Kau nak boleh sekadang kau buat. Makan ini. Iya. Makanya ngerekam kau.
Kau nampak tu. Ya Bu ya. Padahal waktu berbujangan Bu, makan tu sehari-hari payah. Kini suka dangkulnya kan. Berarti siapa yang menjadi rezeki ni? Allah. Allah beli mulut adik di bawahnya. Lancar semuanya. Tidak? Allah enam semuanya Bu. Tapi cie disimpan. Mudah-mudahan nunggu di surga Bu ya. Mudah-mudahan awak salah seorang di antara mendapatkan syafaat. Ya kan? Nah ini rezeki. Ya kan ya? Jangan takut bahwa kamu tidak akan mendapatkan rezeki. Ini sudah jaminan. Maka orang yang mantap la ilaha illallahnya sangat yakin bahwa rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Coba awak fikirkan selama kau ada orang nak makan tak? Semuanya makan. Kalau nak makan sudah mati kan? Tidak? Nah ini. Kenapa kita takut? Dan ini Allah sudah buktikan kok. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini sudah Allah jamin rezekinya. Nah, kenapa kita harus takut? Ya kan ya? Nah, orang-orang yang takut inilah orang yang jauh dari Allah dan memang tidak mengilmui kalimat la ilaha illallah. Besok lagi makan apa indah ya? Tu takut kan ya? Yang penting kita laksanakan tugas. Soal hak kita sudah pasti kita akan dapatkan. Maka kalimat yang paling acuk ulang-ulang tu dalam surah Al-Fatihah tu apa bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ya kan? Artinya apa di sini Bu? Laksanakan tugas dulu. Tugas apa Bu? Yaitu menyembah Allah. Lalu apa hak kita? Mendapatkan apa yang kita butuhkan, yang kita minta. Jadi hidup ni Bu tidak lepas daripada kewajiban dan hak. Ya, siapa yang melaksanakan kewajiban pasti akan dia dapatkan hak. Ya Bu, tu tidak bisa tidak. Yang namanya zolim tu Bu, kalau cuma menuntut haknya saja. Sementara kewajiban tidak. Nah, di sini yang menyebabkan dia akan disiksa oleh Allah. Makan tiap hari, solat dalam muah. Ya Bu. Nah, di sini maka Allah akan menyiksa orang itu. Bentuk siksa dunia apa Bu? Allah beri dia kehidupan yang sempit. Cuba cari lihat Bu, orang-orang yang tak pernah sujud kepada Allah tu, cuba cari lihat. Kali 4 siangan. Ya. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan tu, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka Allah berikan dia kehidupan yang sempit. Kau bisa dibuktikan kok. Ya, bukan main-main. Apa yang Allah nyatakan itu baswo. Ambo tinggal di Jakarta dulu. Ada di sebelah rumah tetangga kan ya. Cuman batasnya dinding aja. You nak ngeri setiap hari itu bercakap ya. Karena kakak juga dia, suami juga isteri. Ya kan ya? Kadang jual anak ribut. Begitu terus kenapa? Memang tak sujud kepada Allah. Nah itu. Ya, nak kenal Allah. Begitu. You nak ribut terus. Begitulah ya. Gambaran bahawa orang yang jauh dari Allah memang Allah buat hidupnya menderita. Nah ini, ya kan istilah kata orang tu kan di ayat ini kan disebutkan afala yanzuru kan ya. Kalau bahasa awaknya betul. Alam takambang jadi guru, begitu ya. Yang ada di sekitar awak tu itu jadi pelajaran semuanya itu. Maka membaca gitu ya, bukan hanya yang tertulis tetapi juga yang tersirat.